Nah pemirsa, kini kita langsung menuju Semarang untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan istri anggota TNI langsung dari Mapolda Jawa Tengah. Dan 24 anggota TNI Angkatan Darat gabungan dari Pusintelat dengan Tim Intel personel Kodam 4 Diponegoro. Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya begitu cepat mengungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku yang hanya batas waktu 1 minggu relatif singkat semuanya terungkap, dan saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tulus kepada tim gabungan TNI Angkatan Darat dan kepolisian sehingga pelaku ini cepat tertangkap. Dan saya sampaikan juga bahwa penembakan yang dilakukan di sekitar Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 itu dilakukan oleh pelaku sebanyak 2 kali. Nanti akan secara rinci disampaikan oleh Kapolda. Tetapi dalam kesempatan ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan tulus dan ikhlas menyampaikan bahwa penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kepolisian untuk Indonesia khususnya Polda Jateng yang begitu cepat bereaksi dengan tim dari TNI Angkatan Darat sehingga pelaku ini bisa tertangkap dengan cepat. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, karena setelah ini saya akan ke Rumah Sakit Karyadi untuk melihat secara langsung korban penembakan yaitu Ibu Rina. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara konferensi pers hari ini kepada Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SKSSDM berkenan menyampaikan materi konferensi pers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita cintai dan kita banggakan Bapak Kasat dan berada di tengah-tengah kita, kemudian para asisten, kemudian dan Pusmat yang menyertai juga Pak Pangdam, kemudian dan Bus Penerbat, Pak Polresta, kemudian para penyidik dalam hal ini Demintel maupun POM serta penyidik Polrestabes serta rekan-rekan wartawan yang telah hadir tengah-tengah kita. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita ungkap kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ini kasus yang sangat menarik yang perlu adanya quick respon penanganannya karena menyangkut keluarga besar Persib. Oleh karena itu kita telah bentuk tim gabungan antara Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap dengan metode scientific crime investigation maupun manual. Tentu modus operandi yang dilakukan adalah penembakan dengan senjata api. Motifnya adalah memperoleh upah. Dari pengungkapan kasus, korbannya adalah saudari Rina Wulandari yang sekarang lagi dirawat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Dari pengungkapan ini kita berhasil amankan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sugiono alias Babi, yang nomor 2 Ponco Aji Nugroho, ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriyono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Jadi yang tim eksekutor ini menggunakan kendaraan Ninja, sedangkan tim pengawas menggunakan Honda Beat.
kita juga telah ungkap penyedia senjata api, yaitu saudara Dwi Sulistiono, di mana H-3 sebelum pelaksanaan kejadian yang bersangkutan telah terjadi transaksi senjata api rakitan yang disinyalir rakitan dengan nilai sekitar 3 juta. Hasil ungkap yang kita lakukan bahwa tanggal 18 hari Senin pukul 8 mereka sudah melakukan pematangan TKP. Kemudian 11.38 dia melakukan kegiatan yaitu penembakan, di mana 2 orang mengikuti daripada korban pada saat korban menjemput daripada anaknya, dilakukan eksekutor oleh saudara Babi sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter, dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Jadi tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Kemudian setelah dilakukan penembakan, korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, suami korban melakukan peneleponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit, diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Pada saat dilakukan pengungkapan kasus ini, bahwa mereka melakukan secara bersama-sama. Jadi melakukan secara bersama-sama, kemudian dengan investigasi yang kita punyai berhasil kita ungkap 4 hari pada saat kejadian. Tanggal 21 pukul 20 Sugiono kita lakukan pengamanan atau penangkapan. Jam 13 Agus Santoso, 1 tim 2 orang kita lakukan pengamanan. Kemudian hari berikutnya 2 orang kita amankan berikut penyedia kendaraan, penyedia senjata api. Oleh karena itu rekan-rekan diantaranya di sana sudah kita lakukan pengembangan barang bukti, termasuk modus operandi yang bersangkutan. Motornya pun sudah diubah warna, yang sebelumnya hijau sekarang menjadi biru, Toscan. Barang bukti yang kita amankan 1 pucuk senjata api, kemudian 2 batang magazen, 4 butir peluru, itu diantaranya yang masih tersisa di magazen. Kemudian 1 unit Honda Beat hitam, itu 2 tim pengawas. Kemudian 1 unit motor Kawasaki Ninja warnanya hijau, sudah dirubah. Mereka adalah tim eksekutor. Kemudian jaket yang dibawa oleh tersangka, celana jeans, kemudian topi, pasang sepatu, dan apapun. Termasuk pengembangan CCTV IT yang kita perhatikan sehingga bisa kita ungkap semuanya dengan terang benderang. Termasuk para pelaku setelah diberikan uang hasil kompensasi, ada yang diberikan motor, ada yang diberikan emas, semuanya hasil kita sita. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan, ini merupakan pengembangan dan ini nanti akan kita kembangkan kepada leger atau pesuruh. Dalam hal ini suami korban, tim masih berusaha untuk ungkap. Oleh karena itu saya himbau kepada suami korban, yaitu suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Barangkali itu gambaran hari ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan wartawan. Ini suatu bentuk sinergitas dan kolaborasi TNI Polri dalam rangka memberikan efek deterren terkait dengan tindak
tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan berdampak di Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Silakan rekan-rekan wartawan yang menyampaikan. Silakan. Izin juga, saya Udi dari Kuasa Kata Hukum. Dari penyidikan sementara, dugaan motif dari suami korban memerintah 5 orang untuk menembak istrinya ini apa dan? Terima kasih. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Jadi motifnya itu, sehingga dia melakukan tindakan yang semacam ini, melakukan kegiatan yang tidak patut dan melawan hukum. Cukup, terima kasih. Oke, silakan. Tadi dikatakan oleh masyarakat bahwa senjata yang dipakai adalah dugaan rakitan, Pak. Cuma di cara yang dibilang BB ada tulisan pistol jenis pina. Nanti khusus senjata akan dilakukan pendalaman. Yang jelas senjata hanya digunakan sarana. Untuk penyidikan terkait dengan undang-undang darurat akan kita kembangkan. Masih dalam rangka politik untuk jenis senjata yang selanjutnya. Tetapi itu sebagai sarana yang nanti akan kita kembangkan oleh penyidik kita. Lanjut. Cukup? Ya, silakan. Kan bisa dibilang direncanakan, dan itu sejak kapan para pelaku ini udah rencanaannya sejak kapan? Izin, saya Abdul dari Indiko. Mau tanya kan, kalau ini sebuah perencanaan, itu perencanaannya sejak kapan? Dan? Jadi dari pelaksanaan penembakan itu jam 11, jam 8 sudah merencanakan ini. Bahkan dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa, bahwa suami korban telah memerintahkan, menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu, keterangan ini baru keterangan ya, belum kita cross check. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun